Salam diplomat. Saya TJ, saya siap bikin gebrakan. Kita tahunya kebutuhan primer kita itu ada 3, sandang, pangan, papan. Tapi kita harus tahu bahwa ada kebutuhan primer yang nggak bisa kita tutupin untuk saat ini, yaitu membuang. Kategori yang untuk kita mempermudah penjelasannya, kita bagi apa yang kita buang itu menjadi 2 hal. Yang pertama, limbah B3 dan limbah non B3. Di perpustakaan KLHK, limbah B3 itu pengertiannya adalah sisa dari kegiatan atau usaha yang entah kategorinya, entah karakteristiknya, ataupun jumlahnya itu berbahaya. Sehingga butuh regulasi yang tinggi untuk pengelolaannya. Sedangkan limbah non B3 adalah limbah-limbah yang sehari-hari kita pakai. Sederhananya, limbah B3 itu sangat banyak hadir di rumah kita sendiri. Contoh di kamar mandi nih, sampo yang kalian pakai itu limbah B3. Di kamar-kamar kalian ada kosmetik mungkin bagi cewek-cewek tuh, nah itu limbah B3. Di ruang tamu, TV kita itu B3, lampu kita itu B3, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga limbah non B3 yang ada di sekeliling kita. Contohnya apa? Sampah yang kita keluarkan tuh setiap hari, sisa makanan, bungkus makanan, dan lain sebagainya. Hingga, kotoran yang kita buang pun termasuk limbah non B3. Edukasi kita atau pengetahuan kita terhadap limbah itu butuh ditingkatkan. Memang jarang kita diajarkan oleh pendidikan di kita untuk mengerti akan dampak bahayanya dari limbah, terutama B3. Oleh karena itu, solusi yang pertama adalah preventif. Preventif itu apa diantaranya? Yang pertama, pahami apa yang kalian pakai. Mulai dari kandungannya, cara menyimpannya, hingga setelah penggunaan itu harus diapakan. Itulah salah satu dari preventif. Yang berikutnya adalah yuk kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena semakin banyak kita menggunakannya, berarti timbulan limbah yang akan kita hasilkan pun akan banyak. Yuk bijak dalam menggunakan apapun yang kita pakai, mulai dari pakaian hingga konsumsi makanan. Yang kedua, solusinya adalah waste management. Bagaimana kita mengelola limbah itu mulai dari dihasilkan hingga digunakan kembali ataupun dimusnahkan. Waste management atau pengelolaan limbah itu sudah lumayan banyak di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan timbulan limbah di Indonesia, itu masih sangat jauh. Di data yang kita kumpulkan, masih ada 35% limbah yang belum dikelola dengan baik di Indonesia. Makanya, waste management itu mulai dari pengangkutannya, pengelolaannya, pengolahannya, hingga pemusnahan, pemanfaat, dan lain sebagainya. Itulah kriteria dari waste management. Semakin baik pengelolaan terhadap limbahnya, semakin baik pula penanganan terhadap limbah yang kita jalankan. Harapannya, kita bisa menjadi solusi atas masalah limbah terutama di Indonesia ini. Untuk produk yang kita hasilkan ada 3, kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah jasa pengangkutan. Jasa pengangkutan itu mulai dari penghasil limbah hingga ke tempat akhir, entah itu pemanfaatan, pengolahan, dan lain sebagainya. Itulah produk kita. Yang kedua, kita juga ada jasa pemanfaatan dari limbah. Limbah yang masuk ke kami akan kita proses, lalu kita jadikan suatu produk yang mempunyai nilai tambah yang baik bagi masyarakat. Produk ketiga adalah trading dari hasil proses tersebut. Contoh yang kita berjalan diantaranya ada batako, paving. Secara aturan, limbah itu boleh kita pakai, boleh kita gunakan kembali untuk substitusi bahan baku, hasil olahan, dan lain sebagainya. Untuk market size sendiri, selama ini yang kita jalankan masih B2B. Target kita masih di industri, pabrik-pabrik. Tapi itu pun sangat besar. Di Jawa Barat, di tahun 2023, data menyebutkan terdapat 8.866 industri menengah dan besar. Itu artinya timbulan limbah yang dihasilkan sudah sangat besar. Belum ditambah penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa.
Itu menandakan bahwa market size kita sangat besar. Kue ini terlalu besar untuk kita makan sendirian. Target market kita untuk saat ini masih banyak di B2B. Kita masih menyentuh pabrik, industri. Untuk pengelolaan sampah organik, sampah domestiknya kita masih banyak ke bisnis to bisnis juga. Entah baik di hotel, resto, kafe, masuk juga kita ke perumahan. Oke, sekedar informasi, dengan penduduk di Jawa Barat sampai mencapai 50 juta jiwa, itu sangat besar jumlah limbahnya. Menurut data, di tahun 2023 terdapat 4.782.000 ton limbah yang dihasilkan di Jawa Barat. Itu artinya dalam satu harinya masyarakat kita menghasilkan 13.103 ton. Kota Bandung sendiri yang menjadi destinasi umum di Jawa Barat itu menghasilkan 1.300 ton setiap hari. Itulah market size kami. Untuk bisnis model sederhana sih, hampir sama kayak transportasi pada umumnya. Kita memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain. Tapi untuk ini yang kita angkut adalah limbah, terutama limbah B3. Nah, untuk revenue streamnya, bahasa saya ada triple kill. Yang pertama, pendapatan dari jasa pengangkutannya. Yang kedua adalah pendapatan dari jasa pemanfaatannya. Yang ketiga, hasil penjualan dari barang tersebut. Nah, ini yang cukup menarik mungkin. Saya baru menemukan ada satu produk yang dibangun dari HPP 0 rupiah. Itulah salah satunya kenapa kami memutuskan untuk fokus di bisnis limbah. HPP 0, sejak kapan kita bisa bikin produk dengan HPP 0? Kami menemukannya di sini. Kenapa bisa 0? Karena kita sudah mendapatkan pendapatan sebelumnya, mulai dari jasa angkut hingga jasa pemanfaatannya. Pendapatan tersebut bisa kita sisihkan sedikit sebagai modal kerja dalam membuat satu produk tertentu, yang kemudian kita jual. Di dalam situ pun masih ada margin yang lain. Selama ini kita menjalankan marketing masih dengan konvensional, masih mouth to mouth, masih menggunakan networking yang kita gunakan. Industri limbah memang cenderung masih konvensional, apalagi di limbah B3 yang kecenderungannya dimiliki oleh sebuah industri. Tapi di tahun ini kita berharap kita bisa merambah marketing plan kita ke online. Salah satu perencanaan yang kita buat, di awal tahun kita akan launching waste ecosystem namanya. Kita berharap dengan perencanaan ini dan go to online, kita bisa menjangkau lebih banyak lagi pasar yang ada di sekitar kita dan memudahkan bagi setiap konsumen untuk mengetahui perjalanan dari limbah yang mereka hasilkan. Itu akan menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan untuk kita ketahui. Waste ecosystem ini adalah sistem terintegrasi, mulai dari penghasil limbah hingga pemanfaatannya dipakai untuk apa, kita harapkan itu semua terrecord. Itu juga untuk memudahkan bagi para penghasil untuk mencari siapa sih mitra kita yang bisa membantu secara compliant untuk bisa pengelolaan limbahnya, baik untuk industrinya ataupun hingga rumahnya. Rencananya kita akan mulai dari web based hingga selanjutnya menggunakan aplikasi. Harapannya setiap konsumen tahu limbah itu perjalanannya seperti apa hingga bermanfaat lagi untuk orang banyak. Kita memulai usaha ini dari tahun 2020 dengan kita membentuk transporter terlebih awal. Hingga dalam perjalannya waktu, kita meningkatkan ekspansi kita hingga kita memiliki izin terhadap pemanfaatan limbah B3 khususnya. Alhamdulillahnya di tahun 2020 kita semua dilanda krisis, yaitu COVID-19. Perusahaan kami harus terus beradaptasi akan kondisi itu, sehingga di tahun itu kita menambah satu armada angkutan sebagai pengangkut limbah medis. Ini cara kami untuk bisa beradaptasi di tengah industri market kita yang sebelumnya lesu, ada yang lagi meningkat, kita coba dorong ke arah sana. Di tahun 2023
khususnya di Bandung terjadi isu yang sangat besar yaitu sampah domestik. Kita pun mencoba expand ke sana dengan berfokus kepada hotel, resto, dan kafe yang sangat banyak sekali di kota Bandung. Kita mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Di tahun ini, kita sudah mencoba untuk pengelolaan limbah non B3 yang dimanfaatkan kembali untuk sebagian masyarakat. Yang sudah kita jalankan adalah pengolahan limbah non B3 kita gunakan sebagai pakan ternak. Itu sangat membantu bagi banyak peternak-peternak mandiri kita agar bisa terus menghasilkan hewan ternak yang baik dengan harga yang lebih kompetitif lagi. Di tahun 2025 harapannya launching waste ekosistem kita bisa baik. Dengan seperti itu, dari hulu ke hilir harapannya kita bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita. Di tahun 2026 harapannya apa yang kita kelola, apa yang kita proses, apa yang kita manfaatkan bisa terstandarisasi produknya, hingga produk tersebut bisa lebih masif lagi dalam menjangkau masyarakat luas. Masyarakat harus bisa terbantu dengan adanya produk olahan dari limbah yang oleh sebagian banyak orang dibuang begitu saja. Hingga di tahun 2027 harapannya kita punya satu sentral, yaitu Waste Business Center, yang satu tempat terintegrasi, baik itu mulai dari angkutannya hingga pemanfaatannya hingga penggunaan dari produk olahan limbahnya. Makasih buat teman-teman yang lain, masyarakat banyak yang sudah mulai peduli terhadap lingkungan. Harapannya kami akan menjadi garda terakhir yang berpegangan tangan bersama pemerintah untuk mencoba menyelesaikan permasalahan limbah di Indonesia. Kami bisa mengangkut, kami bisa memanfaatkan, kami hingga memusnahkannya. Harapannya tidak lagi terjadi tumpukan-tumpukan limbah baik itu B3 ataupun non B3. Itu aksi kami terhadap lingkungan yang kami cintai ini. Bagi sosialnya, hasil olahan yang kami produksi sejauh ini dapat membantu masyarakat banyak, mulai dari hasil produksi batako, paving yang digunakan dengan harga yang sangat kompetitif. Selain itu, untuk olahan limbah non B3-nya, para peternak sangat terbantu dengan harga yang sangat terjangkau. Sedangkan kita tahu sendiri, peternak itu terkendala terkait pakan ternak. Dengan komposisi 72% biaya pada pakan, harapannya produk kami bisa memberikan dampak positif bagi para peternak. Selanjutnya, bagi para petani, masyarakat banyak, harapannya kita terus bisa memberikan dampak bagi Indonesia. Semoga masyarakat semua, kita semua semakin peduli dengan lingkungan yang kita cintai ini. Mari kita jaga Indonesia, kita jaga Ibu Pertiwi kita. Semoga Allah terus bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.